Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dan dosen pengampu Ibu Hanun. Kami dari kelompok 6 Matkul Manajemen Strategik dan Risiko ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu pada bab penetapan visi misi. Oke, next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Umi Habibah dengan NIM 002, yang kedua ada Nadila Eka dengan NIM 009, yang ketiga ada saya sendiri Al-Hafidh Asy'ari dengan NIM 057, dan yang terakhir ada Dera Ika dengan NIM 077. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pentingnya menerapkan visi dan misi. Identitas sebuah perusahaan atau organisasi dapat dengan jelas dilihat dari visi dan misi perusahaan atau organisasi tersebut. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan tersebut ke arah tujuan yang lebih jelas dan juga objektif. Visi dan misi perusahaan merupakan penjelas dan pembeda nyata antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ada banyak sekali definisi tentang visi dan misi yang dikemukakan oleh para ahli, namun definisi tersebut merujuk pada satu pengertian yang dapat diterima bersama. Contoh sederhana, visi suatu perusahaan harus dapat menjawab satu pertanyaan mendasar. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi? Itulah pertanyaan yang menjadi dasar dalam mendefinisikan apa itu visi dan misi. Lanjut. Visi perusahaan. Beberapa definisi menurut para ahli. 1. Wibisono. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Yang kedua, Nawawi. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, inspirasi, serta kebutuhan organisasi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada karakteristik visi yang efisien, antara lain yang pertama, imaginable atau dapat dibayangkan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan atau organisasi. Yang kedua, desirable atau menarik, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Yang ketiga, feasible atau realistis dan dapat dicapai, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan atau organisasi. Yang keempat, focused atau jelas. Maksudnya bahwa perusahaan dalam menetapkan visi harus jelas arah dan fokusnya. Yang kelima, fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Maksudnya bahwa dengan adanya visi ini harus mampu membaca perubahan lingkungan dan manajemen perusahaan harus aspiratif dan responsif. Yang terakhir ada communicable atau mudah dipahami. Gambaran cita-cita yang mudah dipahami oleh seluruh lingkungan perusahaan atau organisasi. Next. Misi perusahaan. Misi adalah breakdown dari visi, artinya bahwa misi ini harus lebih operasional, berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam mencapai visinya. Misi ini juga harus dapat dipahami oleh semua stakeholders, internal dan eksternal, berkaitan dengan arah dan tujuan perusahaan. Misi suatu perusahaan merujuk pada pertanyaan mendasar yang pernah dijelaskan oleh Drucker, apa bisnis kita? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan gambaran besar tentang apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Misi perusahaan sangat penting untuk perumusan tujuan perusahaan dan strategi yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next.
Perumusan misi oleh perusahaan. Jadi perumusan misi yang sudah dirumuskan dalam waktu yang lama dapat juga diubah secara mendadak. Hal ini tergantung bagaimana keadaan kondisi di lapangan bagaimana. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada perubahan lingkungan yang begitu cepat. Ada 5 tahapan untuk proses perumusan misi perusahaan, yakni yang pertama, tahap perencanaan usaha oleh pemilik. Pada tahap ini, sebuah gambaran sederhana tentang misi suatu perusahaan sudah dirumuskan. Misalnya, tentang gambaran produk yang akan dihasilkan, marketplace, sistem informasi yang berupa teknologi untuk digunakan, dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, tahap mengkomunikasikan berkepentingan. Pada tahap ini, sosialisasi tentunya lebih dalam terhadap misi yang dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam tahap ini, posisi pihak pemangku kepentingan dapat diketahui, posisi masing-masing, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, rekonsiliasi berbagai kepentingan yang ada. Dalam tahap ini dilakukan pembentukan skala prioritas terhadap para pemangku berkepentingan. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan berhasil dalam mengukur tujuan pencapaiannya. Yang keempat, mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang dikomodir. Tahap ini, komponen misi perusahaan dikaji secara komprehensif dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak pemangku. Kepentingan yang memiliki tujuan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kelima atau yang terakhir, mengkomunikasikan misi dengan pihak internal maupun eksternal. Dalam tahap kelima ini, misi berhasil dirumuskan dengan mengkomunikasikan atau melakukan sosialisasi kepada para pihak internal maupun eksternal dari perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah alasan perubahan misi. Sebuah misi dapat diubah dengan berbagai alasan. Alasan yang utama adalah perubahan suatu lingkungan yang mengharuskan manajer perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dialami perusahaan, baik lingkungan internal ataupun eksternal. Alasan deskriptif suatu perubahan misi yang pertama, adanya dorongan dari pihak manajer. Dorongan manajer adalah faktor utama dalam perubahan misi. Manajer merupakan peranan penting dalam kemajuan perusahaan. Manajer harus sigap dalam menyesuaikan perusahaan dengan perubahan lingkungan untuk memberi keuntungan perusahaan, sehingga pemahaman mereka terhadap perkembangan perusahaan menjadi faktor kunci dalam perubahan misi. Yang kedua, kondisi krisis yang dihadapi perusahaan. Perubahan kondisi ekonomi seperti penurunan daya beli atau nilai mata uang dapat mempengaruhi sifat konsumtif masyarakat dan memaksa perusahaan untuk mengubah misi mereka. Sebagai contoh, jika sebelumnya perusahaan melayani pasar kelas menengah ke atas, mereka mungkin harus beralih ke pelayanan kelas menengah atau menengah ke bawah agar tetap menstabilkan kondisi suatu perusahaan. Yang ketiga, permintaan dari pihak yang membentuk perusahaan. Perubahan misi dalam hal ini dapat terjadi apabila suatu perusahaan mengalami perubahan kepemimpinan atau saat kekuatan kelompok internal berubah dan juga saat pengawas keuangan menekankan sasaran keuangan untuk jarak pendek. Yang keempat, perubahan daur hidup perusahaan. Perusahaan sering merumuskan kembali misi mereka sesuai dengan kekuatan dan kondisi saat ini. Contohnya ialah perusahaan yang maju dan berkembang cenderung menetapkan misi dengan aspirasi yang tinggi, sementara perusahaan yang mengalami kesulitan cenderung membuat misi hanya untuk bertahan tanpa menambah harapan baru yang berlebihan. Simpulannya adalah, visi dan misi perusahaan sangatlah penting artinya bagi perusahaan. Visi dan misi menjadi panduan bagi perusahaan untuk menyusun strategi operasional. Visi dan misi perusahaan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah dalam tutur kata atau penyampaian, mohon dimaafkan karena tentunya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Sebelumnya apabila ada pertanyaan, mohon maaf sebelumnya apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di e-learning, nanti bakalan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.